Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Saya Eko Raismawati, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, dari instansi SMP 2 Jekulo Kudus. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Mengapa? Karena pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, sehingga mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, sudah jelas ya bahwa pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap bahwa ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalnya ketika mereka sudah mampu mengerjakan soal, penugasan, dan asesmen yang saya berikan. Jika murid sudah mendapatkan nilai di atas KKM yang telah saya tentukan, saya menganggap bahwa mereka sudah berhasil dalam proses pembelajaran saya. Selain itu, seringkali saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran saja. Sehingga pembelajaran yang saya lakukan hanya berpusat kepada guru atau teacher-centered learning, yang pada akhirnya saya sering sekali merasa kelelahan sendiri karena belum menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif dan menggunakan student-centered learning. Sebelumnya, saya tidak memperdulikan murid apakah benar-benar paham atau tidak, karena fokus saya hanya pada ketercapaian materi saja, mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat di setiap semesternya. Saya pun hanya meminta murid saya untuk menghafalkan materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan materi tersebut dapat dipahami dengan seutuhnya. Sehingga seringkali saya merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan apa yang saya lakukan selama ini tidak tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan aspek kognitif saja, namun juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan hanya sebagai objek pembelajaran saja, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Maka dari itu, murid harus memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi.
Sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat, guru seharusnya menjadi fasilitator pembelajaran. Guru pun harus ikhlas dan penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya juga sebagai pendidik harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid dan memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Hal-hal yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya antara lain. Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student-centered learning. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu 4C. Yang pertama, critical thinking. Yang kedua, kreatif. Yang ketiga, communication. Dan yang keempat, collaboration. Dengan berpegang teguh pada prinsip memerdekakan anak atau murid. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena tugas guru memberikan tuntunan atau arahan yang baik kepada murid. Berusaha menjadi teladan yang baik bagi murid, baik perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya juga harus bisa mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Itu di deskripsi. Dua. Tiga.